Nanti. Tik tanggal berapa ini? Tanggal 4 Tanggal 4 November 4 November 2022 936. Makasih salonnya. Full. Kondisi fasad sebagian belum diplester. Ada beberapa bagian sudah diplester kasar. Sebagian masih terekspos bata. Kondisi fasadnya bagisting beton berapa kropos, terlihat besinya akibat dari bagisting tidak presisi. Ada beberapa tembok yang miring secara visual walaupun belum dites pakai laser, jadi mungkin plesterannya akan jadi lebih tebal untuk mengkompensasi miringnya tembok. Ya, jadi terlihat di bagian ini mana saja yang belum di plester. Ada beberapa yang sudah diaci halus, padahal plesteran belum selesai semua. Seharusnya pekerjaan acian dilaksanakan ketika plesteran kasar sudah dikerjakan secara keseluruhan, baru kemudian acian halus diaplikasikan. Ngedrono nggak apa-apa ya, ben cepet ya. Oke, bagian ini terlihat tidak presisi temboknya. Oke, fasad bagian ini bagian timur ya, fasad bagian timur terlihat tidak diselesaikan. Sebagian sudah diaci, padahal plesteran belum selesai semua. Pemasangan bovenless terlihat secara visual tidak rata. Nah, di sini terlihat plesteran belum selesai semua, tapi sudah keburu diaci. Acian sangat kasar. Oke, area dapur. Terlihat seperti ini. Seperti ini. Nanti dites menggunakan laser apakah benangannya lurus atau tidak. Kamar mandi lantai 1 belum diplester. Kondisi kamar lantai 1, kamar utama
Sebagian sepertinya menggunakan mortar, sebagian menggunakan semen biasa. Jadi warnanya beda. Oke. Area kamar. Terlihat rupanya tidak menyelesaikan satu bidang, tapi dia berpindah-pindah mengerjakan bidang yang lain. Nah, ini contohnya, plesterannya aja sudah tidak rata, nanti ini ajiannya juga pasti akan bergelombang. Secara visual tidak rata. Ada revisi perubahan visualnya seperti ini. Backlisting tangga belum dilepas. Cek lantai 2. Nah, ini terlihat ada kesalahan bordes, jadi dia tidak melakukan pengukuran sehingga akhirnya diganjel menggunakan bata ringan. Jadi platnya mereka salah ukur, kemudian diganjel menggunakan bata ringan, terlihat secara visual. Nah, terlihat bordesnya diganjel menggunakan bata ringan. Cek lanjut lantai 2. Nah, ini lantai 2 si kuda-kuda baja ringan, terlihat tidak ada tarikan horizontal untuk stabilizernya. Kondisi masing-masing kamar, kondisi sudah diuji, tapi belum ada pekerjaan genangan. Backlisting pada data lancor belum dilepas. Tentunya nanti akan ada biaya untuk melepas backlistingnya. Oke. Ajian secara visual terlihat kasar pada bagian ini. Harapannya bisa diketahui mana ajian yang lama, mana ajian yang baru. Ini teman-teman dari Wiradekon sedang melakukan pengukuran existing. Kondisi existing seperti ini. Di situ terlihat ada backlisting, entah itu sudah dicor apa belum. Atas terlihat masih kondisinya seperti itu. Ini si lantai 2. Oke. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi plesteran belum selesai semua, sudah dihaji. Jadi sambungannya akan terlihat tidak rata. Untuk sekelas bata ringan, ajiannya sangat tebal sekali. Ini untuk mengkompensasi tembok yang tidak lon. Terlihat. Untuk kesempatan berikutnya kita akan bawa laser level.
terlihat dak beton finishingnya belum diambil. Ajiannya, nah ini kelihatan ajiannya sangat kasar untuk sekelas rumah mewah. Harusnya tidak boleh seperti ini. Nah ini contoh pengecoran yang tidak presisi sehingga harus dibobok ulang. Dia tidak lurus, backcastingnya menggunakan kayu papan triplek yang kurang bagus, akhirnya 2 kali kerja. Ini 2 kali kerja, dia harus bobok lagi, harus menyesuaikan lagi. Ini harus meluruskan ini. Nah ini terlihat basah, artinya tang beton ini tidak atau belum di aquaproof, belum ada treatment waterproofing. Sebaiknya menggunakan Sika 107 2 komponen. Di bagian ini belum diaci, di bagian ini sudah diaci tapi aciannya sangat jelek sekali. Bagian ini plesteran, sudah plesteran tapi aciannya belum diaplikasikan, jadi plesteran kasarnya saja sudah tidak rata, maka nanti aciannya susah sekali untuk dibikin halus. Sebetulnya ini bisa diratakan, cuman kelihatannya tidak mau menghabiskan material semen yang banyak sehingga untuk filling sela-selanya ini tidak tercover. Hati-hati loh, hati-hati loh. Oke, ruangan ini seperti ini kondisinya. Saya terlihat dalam video. Oke, oven listnya juga miring. Miring semua pak. Bagian bawah belum diplester, kemungkinan ini keramiknya nggak sampai mentok ke plafon. Plesterannya nggak ketebelan? Ketebelan, orang dia miring semua. Jadi di melurusnya sama plesteran. Oke, kamar berikutnya kondisinya seperti ini. Plesteran kasar. Dasar belum di aquaproof, belum di Sika. Nah ini terlihat, jadi dia ngaci seharusnya satu bidang full ini diaci 1 kali kerja, tidak boleh diputus seperti ini, nanti akan sambungannya akan terlihat. Jadi kalau mau aplikasi acian halus sebaiknya 1 bidang selesai, baru kemudian beralih ke bidang yang lain. Ini terlihat aciannya sangat kasar. Untuk sekelas rumah mewah mungkin di bawah standar. Oke, untuk kamar ini cukup. Area tangga Nggak layak kan? iya, oke, ke area balkon. Area balkon seperti ini kondisinya. Lagi-lagi itu terlihat miring katanya, jadi dia harus mengkompensasikan benangan hingga tebal sekali untuk meluruskan tembok yang miring ini. Ini berbahaya karena plesteran yang tebal ini rawan retak kalau terlalu tebal. Oke, seperti ini banyak sekali kolam yang keropos saat pengecoran. Ini berbahaya karena besinya akan korosi karena kontak dengan air dan udara. Oke, ini area balkon. Oke, area jendela belum ada benangan sama sekali. Ini
ini genteng yang digunakan, menggunakan genteng apa ini? Genteng Lestari. Genteng Lestari. Ini genteng tanah liat. Genteng Lestari. Lakukan pengukuran. Oke, kabel sudah mulai dimasukkan, terlihat pakai kabel satuan seperti ini. Harusnya menggunakan kabel NYM. Untuk sekelas rumah mewah harusnya menggunakan kabel NYM. Kalau seperti ini akan rawan tertukar jalurnya, karena pasti tidak akan ditandai ujung yang mana ketemu ujung yang mana. Ini terlihat pekerjaan listrik baru masuk ketika plesteran sudah diaplikasikan. Oke, nah ini terlihat kalau udah basah ini pasti ada air yang turun ke bawah. Nah itu terlihat bagian kaki kuda-kuda itu seharusnya ada pasangan dindingnya, ada pasangan bata supaya air itu tidak melimpah ke dalam. Jadi seharusnya itu dikasih pasangan bata, istilahnya ban-banan kalau orang proyek, dikasih ban-banan keliling, jadi nanti kakinya itu akan dijepit oleh pasangan bata tadi. Tentunya nanti harus diplaster dan diaci halus, baru kemudian diaplikasikan waterproofing. Oke. Itu pastinya ada yang belum lepas. Pintu-pintu belum ada benangan. Nah ini ada bubukan, ini juga belum tahu nih untuk apa. Ini kondisi fasad. Kondisi fasad. Nah, seperti ini. Masih perlu banyak perhatian. Nah ini dasarannya ada beberapa yang retak. Nah, ini karena adukannya terlalu encer jadi dia melorot. Dasarannya nggak rata ya, jadi nanti ajiannya akan susah. Oke, kita balik ke lantai 1, kita turun. Oke. Nah ini pengecoran seharusnya tidak boleh keropos seperti ini karena besinya akan terekspos dan dia akan karatan, korosi. Ini seharusnya sudah harus ditutup sebelum terkena oksidasi. Ini tangganya sepertinya tidak disetting dengan benar, sehingga dia perlu diganjal seperti ini. Jadi ditutup. Oh iya memang iya, betul. Saya tak bilang ke temenku sebenarnya kita waktu tahu sistemnya Mas Windo itu penasaran nanti ujungnya mana sih ini, karena dia berani open rekrutmen kontraktor se-Indonesia Raya kan. Iya. Terus di sub-subin Di segala. situ. Ternyata oh ya kayak Iya gini kayak ujungnya. gini. 3 kali ganti nih Wow. kontraktor.
subbannya ganti 3 kali. Terus versi ini si kocokku itu kan kocok SMA ya. Versi dia itu saya tak dulu nang IG ini cuman mengerjakan renov. Iya, dia nggak pernah dari nol. Nggak mulai dari nol. Iya, Tapi iya. tapi lah dulu sekilas ngene iki ya memang finishing ya kita belum ngomong. Tapi kalau bisa jadikan gini ya syukur alhamdulillah masih Meskipun belum selesai. Iya. Benar. Finishingnya itu. Gak ngerti ya nominal kontraknya berapa enggak? Dan justru mereka kan ngasih RAB, aku Iya. kan jaluk. Mereka RAB terus misalnya mereka butuh ini kan opnam. Iya, opnam betul. Terus tak kasih, aku ya gak ngomong. Ono angkane to, aku njaluk. Iya, aku dorong dikasih. biar kita compare juga sama Iya, kita. aku penasaran kan sebetulnya. Kok iso disubkan berarti kan Jadi lebih. Iya. Jadi lebih. Gak terkontrol deh. Ini udah ready. Ya naikkan lah sini. Tak matiin dulu. Iki lho dikek kabel. Iya, itu. Kamar pembantu. Terus mari. Kamar pembantu. Nah ini kamar mandi pembantu. Kamar mandi servis. Cover. Ya. Septic tanknya di mana? Nah itu harus nyariin dia sesuai gambar apa enggak. Ini kenapa dinaikin gini? Jadi ini tuh kayak revisi gitu loh. Jadi ini ada kolom diputus sama dia. Loh, kolom dipedot sama dia. Semangat ya. Kok berani? Diputus sama dia. Kolomnya untuk bikin pintu. Kan nggak boleh tuh, harusnya sebelah sini. Nggak tuh. boleh, harusnya dia ada kolom itu nggak boleh diputus pak. Kolom struktur ya. Harusnya dia buka pintunya di sini, gitu loh. Oh no, lu retak gitu, turun ini. Karena kolomnya diputus, turun deh. Retak pak. Pedot kolom deh Sat. Iya, gitu loh. Oh, iki. Iya. Kolom struktur disikat sampai deh. Gawe pintu sih. Lah iya lah, kenapa gak? Apa gak nang pinggire? Oh iki paling sensitif ya. Iya, tapi muka-muka kan ya. Muka-muka emang. Tapi lek ndelok wis berbulan-bulan ya karena retak struktur kan. Iya. Iki ana titik iki, muka-muka gak merantai. Serot muka. Wis sudah tercover semua kok. Kira-kira posisi septic tanknya di mana? Harus nyari Iya. septic tanknya. Ini wis ono ini. Iya harusnya ada ini. Pipa air bersih belum ada sama sekali. Tebakanku sih durung Zat. Septic ya? Septic tanknya durung. Di Lebok Nail ya? Masukkan aja lah. Masuk belum. Itu klosетnya saya nggak terpasang. Enggak, biasanya ada pipa nongol gini kan biasanya. Kan itu kloset. Tukangnya buang air di mana? Kan dia cuma mandi doang. Nah ini ada tulisannya bisa. Gali ya. Kali kayaknya. Iya, saya umum ini. Oh, tulisannya bisa ini. Iya. Itu ngapa-ngapain ya? Untuk masak itu kayaknya. Pakai kayu bakar.
Terlalu manja tuh kamu. Sama kompor baru, minta gas, minta pancing, Magicom. Magicom baru, yang baru bu, gitu. Iya. Iya kan masa tidak mau mereka di situ. Bu, gas bu, kompor, pancing, wajan, gitu. Main prinsip kan?